kita bahas? Halo sahabat Gen, semoga Anda tetap semangat mempersiapkan tes CPNS. Dalam video ini, kami akan membahas soal kategori tes karakteristik pribadi tentang sosial budaya. Mari simak video berikut. Saat menerima proposal kerjasama pembangunan objek wisata di wilayah pedalaman, sebagian besar warga lokal menentang rencana tersebut. Mereka beranggapan bahwa itu akan merusak keseimbangan ekosistem sekitar, juga mengancam budaya tradisional. Sebagai staf Badan Pariwisata setempat, sikap Anda adalah A. Mendukung penuh proyek tersebut karena berpotensi menjadi daya tarik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. B. Membatalkan proyek tersebut sesuai permintaan warga lokal karena tidak sesuai dengan budaya setempat. C. Membuat perjanjian tertulis secara rinci tentang hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam membangun proyek tersebut. D. Membuka ruang diskusi antara masyarakat, pemerintah, dan proyek pengembang untuk mencari solusi yang menguntungkan. E. Mensosialisasikan rencana proyek tersebut secara lebih mendetail kepada warga lokal. Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan sikap yang paling tepat sesuai dengan kompetensi komunikasi dan pengambilan keputusan yang inklusif. Sebagai staf Badan Pariwisata, Anda perlu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan ekosistem dan budaya lokal. Yuk kita bahas satu persatu. Opsi A, mendukung penuh proyek tersebut karena berpotensi menjadi daya tarik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Opsi ini kurang tepat. Meskipun proyek ini bisa meningkatkan pariwisata, mendukungnya tanpa mempertimbangkan kekhawatiran warga lokal menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap ekosistem dan budaya setempat. Seorang ASN harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, bukan hanya potensi ekonomi semata. Opsi ini tidak mencerminkan pendekatan yang inklusif. Opsi B, membatalkan proyek tersebut sesuai permintaan warga lokal karena tidak sesuai dengan budaya setempat. Opsi ini juga kurang ideal. Meskipun Anda mendengarkan warga lokal, membatalkan proyek tanpa mencari alternatif lain menunjukkan kurangnya inisiatif untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Sebagai staf pariwisata, Anda perlu mempertimbangkan potensi pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya menyerah pada penolakan tanpa dialog. Langkah ini terlalu cepat dan kurang solutif. Opsi C, membuat perjanjian tertulis secara rinci tentang hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam membangun proyek tersebut. Opsi ini cukup baik. Dengan membuat perjanjian tertulis, Anda berusaha melindungi ekosistem dan budaya lokal dengan menetapkan batasan yang jelas. Namun, opsi ini kurang melibatkan warga secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang bisa membuat mereka merasa tidak didengar sepenuhnya. Langkah ini lebih teknis dan kurang menekankan komunikasi langsung dengan masyarakat. Opsi D, membuka ruang diskusi antara masyarakat, pemerintah, dan proyek pengembang untuk mencari solusi yang menguntungkan. Opsi ini adalah yang paling tepat. Dengan membuka ruang diskusi, Anda memfasilitasi dialog antar pihak untuk mencari solusi yang memperhatikan kekhawatiran warga lokal tentang ekosistem dan budaya, sekaligus memanfaatkan potensi pembangunan wisata. Langkah ini menunjukkan kemampuan komunikasi yang inklusif, sikap solutif, dan komitmen untuk kepentingan bersama yang sangat sesuai dengan kompetensi yang diuji. Opsi E, mensosialisasikan rencana proyek tersebut secara lebih mendetail kepada warga lokal. Opsi ini cukup baik karena Anda berusaha memberikan pemahaman lebih kepada warga lokal melalui sosialisasi. Namun, langkah ini hanya berfokus pada penyampaian informasi tanpa memastikan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Jika warga tetap menentang setelah sosialisasi, opsi ini tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, sehingga kurang optimal dibandingkan dengan pendekatan diskusi. Berdasarkan analisis, jawaban terbaik untuk soal ini adalah opsi D, membuka ruang diskusi antara masyarakat, pemerintah, dan proyek pengembang
untuk mencari solusi yang paling menguntungkan. Opsi ini menunjukkan kemampuan komunikasi yang inklusif dan sikap solutif dalam mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, sekaligus menghormati kekhawatiran warga lokal. Opsi D mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 5, diikuti oleh opsi E dengan skor 4, opsi C dengan skor 3, opsi A dengan skor 2, dan opsi B dengan skor 1. Anda sudah menyimak video pembahasan soal kategori tes karakteristik pribadi tentang sosial budaya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman Anda tentang cara menjawab soal TKP, khususnya topik sosial budaya. Sampai jumpa di tayangan video lainnya. Tetap semangat belajar ya! Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.